nggak selamanya gue bisa bergantung sama suami gue, dan suami gue juga nggak bisa selamanya, maksudnya kayak kita harus timbal balik gitu loh kalau gue. Jadi, hari ini gue bergantung sama lu misalnya, suami gue, tapi nanti one day suami gue pun pasti ada kemungkinan dia bisa bergantung pada gue. Jadi kita mutual gitu loh maksudnya. Jadi sama-sama, saat gue nggak bisa, lu bisa, tapi pada saat lu nya nggak bisa, gue bisa, gitu. Oke, itu ya kalau gue. Betul, gue setuju. Karena jarang nih. Artinya ini mungkin salah satu cewek yang jarang nih. Bisa disimpulkan adalah uang suami, uang istri, uang suami. Kalau dari konsep lu ya. Enggak dong. Enggak. Emergency, kalau emergency. Enggak dong. Gue harus. Emergency, kalau emergency. Iya dong. Oke, welcome back to the Black Space. Teman-teman, kali ini balik lagi sama gue, Yohan, dan Tommy bakal jadi host. Hari ini kita kedatangan dua orang wanita cantik ya gue. Wis, legend. Ya. Karena tema kita hari ini akan bicara soal working mom. Ya, berarti sayangnya mereka sudah nggak available ya. Karena moms, moms ya. Bukan ladies ya. Yes, nah mungkin tergantung ya. Oke, boleh kenalin dulu nih dua wanita cantik yang hadir hari ini. Boleh kenalin dulu kamera, siapa sih dua orang hari ini? Perkenalan Kira. Saya Foni, ibu dari satu anak. Iya, boleh ibu satu anak. Oke, jadi Foni sama Elvira. Biasa panggil Ci ya, apa ya. Nah, mungkin boleh ceritain juga, kan tadi kita bicara soal working mom. Berarti kan seorang ibu ya. Nah, cuman mau tarik mundur sedikit lebih jauh background-nya sebelumnya. Background ya mungkin studinya atau pekerjaannya sebelum nikah atau setelah nikah pasti ada perubahan dong. Nah, backgroundnya sebelumnya kuliah apa gitu? Backgroundnya apa? Oke, kalau aku kuliahnya sekretaris, terus bekerja di perusahaan swasta, CPO, kelapa sawit. Terus married, berhenti kerja sampai anak usia sekarang 10 tahun, berarti udah 13 tahun nggak bekerja. Kuai-kuai lah ya. Oke, berarti kerja benar-benar full ibu rumah tangga. Oke. Kira? Sekolah SD, SMP, SMA di Jambi. Habis itu kuliah di Malaysia, Monash. Terus sempat ambil, ini mau ceritain soalnya banyak banget. Origin story lu aja. Soalnya dari Monash, cuman sempat ke Cina ambil sekolah bahasa, tapi sebentar banget. Terus walaupun nggak nyangkut ya, bebel otaknya. Terus pulang ke Jakarta, kerja dulu di perbankan. Habis kerja di perbankan, terus bosen, akhirnya masuk sekolah belajar makeup. Habis itu freelancer makeup artist. Habis dari situ nggak lama married, tapi masih sih, cuman married nggak lama kan hamil. Udah hamil mungkin 6 bulan deh kayaknya, perut isi 6 bulan, udah susah karena kan kalau makeup artist itu bangun pagi banget, jam 3 pagi udah masih bangun kan. Jadi kalau misalnya udah perut gede itu susah. Nah, jadi ya udah akhirnya stop. Kayaknya mau lahir deh kayaknya, itu baru mulai usaha bulu mata tuh. Sampai sekarang. Oke, berarti tadi background itu ya. Studi, kerja kantoran dulu, kerja kantoran, married, punya anak, stop kerja. Akhirnya sempat di bank, lanjut freelance makeup artist, karena hamil juga sempat stop. Oke, akhirnya sekarang posisinya sudah punya usaha sendiri. Iya. Oke, boleh cerita lebih lanjut sedikit. Jadi usaha itu dimulai saat setelah melahirkan? Atau hamil. Jadi persiapannya itu pas hamil tuh 8 ke 9 bulan kayaknya. Enggak dong. Enggak, 7 bulan kayaknya. Pokoknya stop dari dari makeup artist. Itu udah pikir misalnya mau dengan apa ya anak kayak gitu yang bisa di rumah. Karena kan mikir kalau misalnya punya anak susah ya kita mau traveling gitu kan. Ya udah akhirnya mikir apa yang masih berhubungan dengan kerjaan sebelumnya. Jadi ambil pikir apa ya? Kayaknya yang enak didagangin yang
Pikirnya tuh soalnya bakal repeat order. Kalau bulu mata kan karena pakai sekali buang kan, nggak mungkin pakai terus dikip kan. Jadi mikirnya apa ya kira-kira gitu. Jadi yang paling gampang tuh kayaknya ya udah bulu mata. Ya udah soalnya kan pemakaian kita sebagai dulu tuh makeup artist tuh sering banget beli bulu mata. Nah jadi hunting bulu mata di pasar baru dulu ceritanya tuh. Jadi pikirnya gila lumayan juga nih kalau misalnya jualan bulu mata terus dipakai sekali buang kan, pasti repeat order orang-orang kan. Jadi aku pikirnya gitu, recycle cepet gitu. Nah jadi akhirnya ambil bisnis bulu mata tuh dipersiapin dulu pas ordernya 7 bulan kalau nggak salah, di perut tuh anak gue udah 7 bulan, 8 bulan barang itu sampai, terus ya udah baru berjalan itu. Berarti udah berapa tahun tuh sejak? 9 ya, jalan 9 ya. Boleh lah, boleh lu share lah. Brandnya apa? Sekalian promotion. Oh, The W Lashes. The W Lashes. The W Lashes. Di IG juga itu, The W. Follow dong Koko. Wih, kita udah pasti. Nggak ada nama Koko di situ. Nggak Nggak ada. follow. Oh, baru mau. Baru tanya kita. Kita baru tanya, Ci. 9 tahun ya. Iya. Dan tetap running sampai sekarang. Iya. Oke. Mau tanya dulu kok. Nah, lu kepikiran kan bulu mata nih. Kenapa nggak yang lain? Maksud, gua tahu sih bulu mata sekali pakai buang nih kalau misalnya lagi pre-wed. Tapi kan yang lain kan juga menarik ya, kayak Scott kan sekali pakai buang tuh. Margin ya kalau gue bilang. Oh, margin. Iya, margin sih kalau gue bilang. Soalnya zaman itu pas gue masukin barang bulu mata yang gue mau ya, itu belum ada di Indonesia. Jadi barang itu tuh terkenal di luar. Maksudnya jenisnya ya. Kalau di Indonesia tuh banyak bulu mata. Tapi kalau menurut gue itu yang gue mau masukin tuh justru belum ada. Dari apa ya, bahan kali ya. Nah jadi bahannya gue masukin tuh belum ada di Indonesia. Jadi waktu pas gue masukin tuh kayak pertama banget gitu. Jadi bulu mata lu itu High end. same ya, high end. Oh, high end marketnya. Ya. Terus untuk bulu matanya sendiri itu semi, maksudnya ada yang asli campur sintetik atau Oh itu gue ambilnya yang ming, bulu ming. apa tuh Ming tuh? Ming itu dari bulu cat. Tupai ya, tupai gitu. Untung. Ya. Jadi kalau di luar negeri tuh soalnya rata-rata tuh ada juga yang pakai human hair gitu kan. Cuman kalau human hair tuh udah banyak banget. Terus tuh saingan sama pabrik yang ada di Probolinggo, banyak banget lah pabrik di Indonesia. Nah, cuman jenisnya sama kurang lebih. Ya, jadi gue ngeliat kayak apa ya chance yang kira-kira belum ada yang menurut karena itu gue masih ikutin tren di luar, suka baca-baca majalah, lihat apa gitu. Kayak kalau di situ tuh artis-artis pada pakainya tuh yang bulunya beda ya. Kalau gue lihat perhatiin kok beda gitu. Makanya gue ngeliatinnya, oh boleh nih cobain dulu. Dikit lah waktu itu gue ambil cuma dikit banget, cuma mau ngetes pasar doang. Ternyata oke gitu. Jadi ya udah jalan. Oh, pasar nerimanya baik dan sekarang yang lu bisa hasilin dari bulu mata ini lumayan. Ya, boleh lah, oke lah. Lumayan lah, bisa beli rumah, Oh. jalan-jalan, Ya. ke negeri. Cukup lah gitu. Cukup lah. Mau beli mobil cukup, mau beli rumah cukup. Itu yang enak ya. Cukup itu nggak bisa diukur ya, ngeri ya. Cukup. Ya pasti ada up and down ya. Namanya bisnis kita pasti ada up and down. Jadi ya gimana ya? Ya kompetisi juga semakin naik sih kalau gue bilang maksudnya. Jadi juga kadang-kadang jadi sepanjang jalan ini 9 tahun juga pasti maksudnya ada pergantian nih. Jadi shifting trend tuh pasti ada kan. Jadi kita lihat oh yang dulu nih ini oke, terus sekarang ini udah nggak oke. Jadi kita ya gonta-ganti barang lah gitu. Tapi masih di dalam ranah bulu mata. Bulu mata. Khusus cuma lu fokus di bulu mata. Iya, karena gue udah pernah nyobain yang kayak jualan spons, make up gitu. Tapi kayaknya kurang oke ya. Maksudnya dari margin juga kecil banget. Marginnya kecil, terus barangnya itu tuh kayak terus sampai sini masih repackaging lagi gitu. Terus lu kan sebenarnya kalau menurut gua, kalau ini kan gua ya. Jadi gua kalau ngejalanin barang tuh kalau jualan tuh mendingan pakai brand, kita ada brand gitu loh. Jadi begitu kita apa ya, kayak jualan tuh kayak lebih enak aja gitu loh. Kayak kalau no brand tuh nggak enak kalau menurut gua. Ya, jadi sekalian gedein brand tuh kayak lebih apa ya? Lebih nyaman aja sih kalau gua bilang sih kalau gua ya. Tapi tergantung orang-orang juga sih. Kalau Bu Foni nih, Bu Foni. Dari CPO nih, kelapa sawit nih. Itu kan perempuan nih. Ya, itu di CPO itu tuh di bidang apanya tuh? Kelapa sawit di bidang apa ya? Kan kadang-kadang yang gua tahu nih kelapa sawit kan ada orang lapangannya, ada orang back office-nya, ada marketingnya. Nah, lu di bagian mana? Sekretaris bosnya. Pemilik. PA zaman sekarang ya. Oh, aduh. Lu gini-gini dong bos lu. PA
PA itu apa tuh? Gue mau tahu. Kerjaan PA itu sebenarnya apa sih? Kalau gue di kantor ya cuma ngurusin dokumennya dia mau terbang dia kemana, kayak gitu-gitu. Rumah tangganya tapi nggak diurus dong. Enggak beda. Dia kan pemilik pribadi, dia owner. Dia yang punya sendiri gitu. Ya maksudnya jadi hanya kayak kalau dia bisa ada meeting kemana, lu udah lu semua udah lu manage nih. Enggak sih, cuma Hotelnya, dari pesawat. Enggak, justru dia punya pabrik sendiri. Jadi di dalam situ ada mesnya. Jadi nggak perlu sewain hotel. Dia tinggal terbang misalkan kan di Kalimantan. Ya udah, jadi dari Jakarta ke Balikpapan aja. Dari Balikpapan dia udah naik speedboat, terus lanjut mobil 4 jam apa 5 jam, udah. Nanti nginep di mes, nggak ada hotel. Jadi lu stay sono atau lu Jakarta waktu itu? Jakarta lah. Oh. Tuh, kalau yang pergi-pergi kayak gitu kan yang butuhnya laki-laki kalau kayak gitu. Kita kan nggak ada. Cuma misalkan kalau ada barang rusak atau apa, dia kirim laporannya langsung ke Jakarta. Karena kalau dari sana barangnya nggak sebanyak ready di Jakarta lah gitu. Nggak ada yang langsung ready di kampung gitu tuh nggak ada. Jadi kan butuh dari sini buat pengiriman, malah ya udah bantuin atur-atur kayak gituan. Oke. Ya, berarti waktu itu kerja setelah lulus berapa tahun kerja? Belum lulus sih. Oke. Setelah lulus kerja lagi kan? Iya, sambung di situ. Oh ya, berapa tahun berarti sejak? 6,5, hampir 7-6 tahun lebih. Hampir 7. 7 tahun. Nah, saat nikah memutuskan untuk tidak bekerja itu keinginan sendiri atau permintaan dari suami? Karena kan susah punya anak. Jadi kan harus bed rest. Oh, oke. Itu istirahat. Gitu. Terus nggak lama bosen, ditawarin teman kerja sama cicinya. Gitu. Ada lagi perusahaan lain, udah coba jalan 1 tahun. Terus tetap dokter suruh bed rest lagi. Di bidang yang sama waktu Nggak, itu? beda. Tapi sekretaris juga? Purchasing. Oh, purchasing. Terlatih ya Ibu ya? Belanja? Ya. Belanja, karena kan udah dari yang lama kan juga bidang itu juga purchasing. Ini kayaknya lagi apa nih ya? Buka sekalian. Kretek ya. Oke, berarti saat itu mutusin untuk bekerja alasan untuk punya anak berarti, bukan karena misalnya permintaan suami atau keinginan sendiri untuk ya jadi nyonya aja di rumah gitu. Pengennya sih kayak gitu ya. Impian semua manusia dong. Tuh. Tapi Realita berbeda ya Bu. Ya, karena kan kita kebiasaan kerja, tinggal di rumah berdua. Ketika kita nggak bekerja, mau ngapain? Bosen kan? 3 hari pertama tuh enak, bangun siang, sesudahnya. Itu sudah 3 hari doang enaknya Bu? 3 hari doang. Habis itu nggak enak lagi, bosen kan? Nggak bisa. Kalau mau pergi kemana-mana kayak ke mall, kemana itu kan semua butuh uang kan? Betul. Habis dong langsung gitu. Ya udah. Jadi yang dilakukan apa? Telepon aku di mana? Lagi ngapain? Pokoknya tiap bentar kayak gitu. Jadi dia juga. Jadi lu ngeganggu lah ya. ngeganggu dia. Karena nggak ada kerjaan itu. Ada kerjaan, jadi nggak ganggu. Enggak sih, sebenarnya gue bingung nih kalau misalkan jadi sebenarnya nih, jadi lu bekerja bukan karena tidak tercukupi dong. Kebutuhan Premier itu tercukupi sebenarnya dari suami dong. Boleh nggak gue tanya satu hal? Ya. Bini lu kerja apa nggak? Oh, kalau dari posisi gue, kita dari awal ngerintis bareng. Laki dan bini satu kerjaan kita. Oh, jadi kerja bareng. Gitu. Kita ngerintis bareng. Jadi kalau kayak tadi kan di sini kan gue nanya kayak lo orang mau bekerja nih, ada willing tuh mau bekerja. Nah, apa pekerjaan itu karena memang lu mau untuk mendapatkan uang lebih atau untuk mengisi waktu? Kadang-kadang kan biasanya kalau misalkan laki-laki nih ada suami udah provide nih istrinya, secara kebutuhan Premier udah nih, udah tercukupi. Tapi terkadang banyak istri yang mau kayak, aku mau kerja nih. Karena gue di rumah, gue nggak tahu nih kayak Foni. Gue mati gaya, jadi gue kontak suami gue lah, gue tanya dia di mana gimana. Atau bagaimana? Kalau dari kalian sendiri bagaimana itu? Coba jawab Foni. Udah tadi kan jawabnya. yang tadi. Iya, karena pertama biasa kerja, tiba-tiba nggak bekerja, ya bosen. Terus temen yang dikontak juga lagi kerja, mau diajakin ketemu pada kerja, ya kan semua pada kerja. Jadi bisanya pas pulang kerja. Gitu. Jadi dibanding nungguin teman, mendingan waktunya diisi kerja. Iya. Oke, jadi bukan karena kebutuhan dong ya? Waktu itu bukan karena kebutuhan. Oke. Bukan Karena finansial. kan tidak punya anak. Belum punya anak. Belum punya Ya, anak. ya. Jadi saat belum punya anak, terus di rumah juga cuma berdua, dia kerja pulangnya waktu itu shift-shiftan. Dia kerjanya. Oke, nggak ada office hour tuh, bukan 9 to 5 ya? 9 to 5 itu beda kan, karena kan
Kerjanya food beverage itu loh. Jadi F&B. ya jamnya rolling Oh, gitu. nggak pasti. Nggak pasti gitu. Jadi kan bosen kan, ngapain ya? Merecokin, lagi ngapain, lagi ini gitu. Nanya terus. Tapi dia sendiri, mending lu kerja lagi deh kayaknya. Ngerecokin gua terus katanya kayak gitu. Ya makanya mutusin kerja lagi. Iya lagi. Kalau itu dari lu, kalau dari lu, Fir? Sama gua. Sama. 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 Iya. Ambisius, Karena kurang, ambisius. coy, kurang Iya. gitu. Ya gua mau lebih gitu misalnya. Betul. Iya. Nggak salah. Untuk Nggak lebih itu salah nggak. dong. Bagus lah, bagus. Enggak lah. Kalau bukan ya, ketamakan itu maksudnya gue lebih kayak gimana ya? Maksudnya kayak kita kan nggak tahu ya. Maksudnya sekarang kita oke. Yes. Tapi next semua kita nggak tahu. Next Betul. kita nggak tahu. Jadi Betul. ya kita prepare lah. Maksudnya ya kalau bisa lebih kenapa harus kurang gitu? Ya. Iya kan? Lu juga maksudnya gue yakin semua orang punya kemampuan lah gitu. Pasti. Ya kan? Jadi kalau lu bisa mempergunakan kemampuan lu buat sesuatu yang lebih produktif gitu, why not gitu loh. Kenapa harus berdiam diri gitu loh. Betul. Ngapain kita ya di rumah ngomong kaki terus ngelamun gitu kan, lama-lama gila ya maksudnya. Betul. Bener kan? Betul. Jadi ya daripada seperti itu kan, kalau menurut gue sih ya apapun itulah ya coba kita kerjain. Coba. Kita nggak tahu hasilnya gimana. Ya kan? Yang penting cobain dulu. Either nanti ya masalah nanti dia berhasil atau tidak berhasil ya itu urusan nanti lah. Kalau gue dulu pikirnya begitu. Jadi apapun nih gue cobain. Jadi kalau misalkan nih waktu itu gue kerjain bulu mata pun nggak berhasil, ya udah, it's okay. Gue waktu pas jadi yang makeup artist, menurut gue cuannya kurang, ya nggak apa-apa. Gue akan satu ya gue masih bisa dilanjutkan. Kalau gue masih ada passion, gue lanjutkan. Tapi kalau enggak ya gue banting setir cari yang lain gitu loh. Nah, kalau itu kan gue, karena gue ngerasa ya maksudnya ada waktu, ya kenapa nggak dipakai gitu loh. Oke, jadi lu merasa, oh kalau gue ada satu potensi nih untuk gue bisa ngelakukan sesuatu, untuk gue bisa menghasilkan, kenapa gue pendam? Iya. Iya dong ya. Iya. Dan satu lagi kalau gue dalam pikiran gue itu adalah gak selamanya gue bisa bergantung sama suami gue. Dan suami gue juga gak bisa selamanya maksudnya kayak kita harus timbal balik gitu loh kalau gue. Jadi hari ini gue bergantung sama lu misalnya suami gue. Tapi nanti one day suami gue pasti ada kemungkinan dia bisa bergantung pada gue. Jadi kita mutual gitu loh maksudnya. Jadi sama-sama, saat gue nggak bisa, lu bisa. Tapi pada saat lu nya nggak bisa, gue bisa. Gitu. Oke, itu ya kalau gue. Betul, gue setuju. Karena jarang nih. Artinya ini mungkin salah satu cewek yang jarang nih. Bisa disimpulkan adalah uang suami, uang istri, uang suami. Kalau dari konsep lu ya. Oh, enggak dong. Enggak. Emergency, kalau emergency. Enggak dong. Gue harus. Emergency, kalau emergency. Oke. Emergency. Iya dong. Jadi tetap Uang suami, uang istri, uang istri. Oh, tetap. Tapi kan pada saat nanti kalau misalkan laki lu misalnya gitu, kayak ngomong ini emergency nih butuh duit kemana gitu. Iya, tambah modal ya, atau lu apa. ada gitu maksudnya, ya kan? Atau misalkan nih gue bilang kayak lu diketipu orang tiba-tiba suami lu terus dia punya usaha tiba-tiba kurang modal, lu ada gitu loh maksudnya. Jadi dua sisi tuh ada prepare gitu. Oh, jadi ada term and condition-nya. Oh, gitu. Kalau laki no pin, all access to wife. Iya, of course. Happy wife, happy life. Remember. Iya dong. Coba saya cerna ya. Saya cerna. Sambil lihat burung, Pak. Tuh. Oke, itu pertanyaan yang aku tanyain, tapi sudah terjawab, boleh diulang lagi ya. Nanti mungkin telepon dulu yang mulai jawab. Jadi pertanyaan adalah seberapa penting sebenarnya menurut kalian tuh wanita tetap punya penghasilan, even sudah married tadi ya. Tapi sebenarnya kalau dari Elvira mungkin kurang lebih yang barusan dijawab ya. Mungkin dari Foni dulu mungkin. Sangat penting ya sekarang ya, apalagi berasanya itu mulai saat COVID kemarin. Ya kan, laki nggak punya penghasilan, bini nggak punya penghasilan, nah di situ sangat-sangat berasa. Itu sih sangat-sangat berasa banget. Kan posisinya berarti memang kalau saat COVID kan Soalnya toko tutup kan. Oh, oke. Karena batasan untuk buka toko waktu saat itu kan. PPKM, terus PSBB, PPKM apa segala macam itu kan nggak bisa. Oh, itu posisinya maksudnya pada saat itu pas pandemi itu memang posisinya tinggal suami yang punya penghasilan waktu itu kan udah nggak kerja ya. Jadi sekarang memutuskan ternyata penting untuk benar-benar punya penghasilan. Oh, Elvira ada tambahan lagi nggak? Hah? Ada tambahan lagi nggak?
Serba penting. Lu jangan hilang, tetap di sini. Nggak, gua lagi ngeliatin Oh ya, gitu. Ini 2 burung di depan gua. Ini jangan pikiran begitu kok. 18 plus nanti. Penting lah. Karena bekerja itu kayaknya lebih ke apa ya? Memberikan value kali ya ke diri sendiri gitu loh. Kayaknya lu ya bekerja jadi ibu rumah tangga pun sebenarnya juga pekerjaan. Tidak bisa dibilang tidak bekerja, itu bekerja dan lebih sulit kayaknya daripada orang yang sebenarnya kerja di kantoran. Responsibility-nya kayaknya lebih berat di rumah sebenarnya. Ya tergantung ya. Ada juga yang bilang ya kerja juga berat apa segala macam lah ya. Cuman kalau menurut gua sebagai gua nih sekarang yang lebih banyak gua habiskan waktu gua di rumah untuk jadi ibu rumah tangga. Menurut gua pekerjaan tuh lebih kompleks, lebih susah gitu loh, daripada lu menjalankan sebuah bisnis. Karena bersangkut dengan orang-orang yang ada di rumah kan, manusia gitu loh, lebih ke manusia. Kalau bisnis tuh lu pikirin gimana taktiknya, kita mau jual gimana, platformnya apa, kita kemana gitu loh. Kayaknya apa ya, mungkin lebih gampang lah ya, maksudnya bukan lebih gampang gimana ya, kayak kita bisa cari tahu, kita cari taktiknya gimana, ini taktik marketing gimana, kita mau pakai berapa budgetnya atau gimana. Cuman kalau berhubungan dengan anak kecil itu tuh kayak mut-mutan banget gitu kan. Jadi kita mesti tarik ulur, negosiasi dengan anak kecil itu susah gitu loh maksudnya. Nah, cuman kalau kayak secara kayak finansial ya, kita harus punya penghasilan sendiri. Kalau menurut aku sih itu lebih kayak menghargai diri ya. Kita memberikan value lah kepada diri sendiri gitu loh. Kayak ya gue nggak cuman apa ya di rumah kayak mungkin orang di luar sana cuma lu stay home mom, cuman rebahan-rebahan. Padahal stay home mom tuh bener-bener kerja di rumah, bener-bener kayak lu manage satu perusahaan company di rumah. Cuma orang anak-anak kan nggak tahu itu kan. Nah cuman kalau ya lu punya penghasilan sendiri, mungkin lu akan di-appreciate juga kali dengan orang-orang yang mungkin dengan kacamata yang melihat ya kalau lu menghasilkan berarti lu ada value-nya gitu. Ya begitulah kurang lebih ya. Ya betul setuju sih. Jadi kayak tapi gue nggak pernah meremehkan kerja sebagai ibu rumah tangga ya, karena gue baca satu buku itu dia bilang tangan seorang ibu itu bisa menggoyangkan dunia. Oh iya. Jadi gue nggak ngerti awal gue baca itu apa, tapi ternyata ketika gue baca tangan ibu itu yang menggendong anaknya, yang membesarkan anaknya itu, kalau kita besarkan, kita bimbing mereka dengan baik, ya kan? Tangan ini juga yang membentuk anak kita yang mungkin nantinya dia bisa berimpact ke dunia. Jadi makan dari situ ketika lu ngomong itu, wah, gue paham banget tuh. Nggak Karena gampang. menurut gue lu one of a kind ya, nggak semua orang bakal begitu. Karena rata-rata orang yang pahamnya benar-benar patriarki banget di rumah gitu ya, maksudnya benar-benar ya gimana ya, kayak banyak kan orang tuh menganggap bahwa pekerjaan housewife itu tuh kan kelas 2. Semua duit yang lu pakai, semua baju yang lu pakai, semua makanan yang lu makan itu semua dari gua. Misalnya gua lakinya nih. Ya, jadi lu nurutin gua. Apapun yang gua katakan ya itu rules-nya. Jadi lu ikutin gitu loh. Tapi ya mungkin sekarang dunia changing. Mungkin orang sudah bisa menerima lah. Kalau maksudnya pekerjaan ibu rumah tangga tuh pekerjaan. Lu lihat di SIM, di KTP kan tulisannya pekerjaan ibu rumah tangga. Iya kan? Betul, nah, jadi maksudnya karena orang tuh banyak yang undervalue pekerjaan itu. Padahal itu pekerjaan susah sekali. Betul. Kalau lu disuruh flip istri lu yang bekerja nih, misalnya di kantor, lu yang sudah jaga anak, gua kurang yakin juga lu mau. Betul. Bener kan? Kalau kita balik nih keadaannya. Nah, jadi ya nggak semua orang kayak lu lah, maksud gua. Nggak semua orang punya pemikiran seperti itu. Nah, jadi ya hargailah istri lu. Ya. Udah pasti Bu, udah bukan kita hargai lagi, kita junjung Bu. Kita junjung Bu. Mungkin pertanyaan yang ini pertanyaan klasik, tapi mungkin bisa jadi tips lah buat teman-teman nanti mama dengerin obrolan kita hari ini. Maksudnya, gimana kalian bagi waktunya saat mungkin di masa-masa memang baru punya anak, apalagi anak usia 2 tahun itu kan paling terrible tuh istilahnya tuh. Lagi bandel-bandelnya biasa usia 2 tahun. Nah, gimana kalian bagi waktunya saat harus kerja dan ngurusin anak gitu, atau ngurusin rumah tangga lah. Tadi, gimana tips bagi waktunya? Apalagi mungkin kalau udah full banget, mungkin ada masa-masa capeknya juga, stres, pasti ada butuh waktu me time-nya juga kan.
Oke, tapi sebelum itu mungkin gue nanya dulu nih. Nah, kalau Bu Elvira ini kita udah tahu nih kerjaannya bulu mata. Dia tadi ibu belum spill nih, ya kan? Iya. Kerjaan ibu apa nih? Ibu rumah tangga, Pak. Oh, ibu rumah tangga. Sama ada bantuin suami buat jual-jual barang di Tokopedia. Oh gitu. Nah, kalau balik ke pertanyaannya Bung Yo nih, gimana nih Bagi waktunya. membagi waktunya nih antara urusan rumah tangga dengan pekerjaan yang sekarang harus dijalanin? Sesudah anterin anak sekolah lah ya. Kan waktunya panjang tuh. Karena kan anaknya sekarang udah gede. Jadi masuknya pagi jam 6.30. Pertanyaan dulu Sampai waktu anak lu umur 2 tahun pertanyaannya. Kalau 2 tahun kan belum kerja, Pak. 2 tahun kan belum belum kerja. kerja. 2 tahun belum kerja. Oh, iya, Oh, oke. Fast forward kalau gitu sekarang. Nggak kerja kan waktu 2 tahun. Jadi bener-bener full mom. Oke. Waktu itu full mom. Kalau sekarang? Kalau sekarang bagi waktunya ya ketika anak. Tadi kan udah nih, anak sekarang kan sekolahnya udah lama. Nah, Nah di terus situ waktunya. Gitu. Cuma juga harus pintar-pintar karena kan harus bebersih rumah juga. Iya dong, masak kan nggak punya mbak. Hanya itu bertiga doang. Tuh. Jadi harus ya spare time lah. Terus masukin anak ke berbagai les. Itu harus penting ya. Itu penting banget masukin anak ke berbagai les. itu untuk maminya duduk nongkrong kopi, tungguin. Alasannya kan nunggu anak. Itu oh, wajib. itu manage waktu Oh itu iya, ya. wajib. Time management. Pokoknya ada ini, ada les matematika, ada kumon, ada ini. Pokoknya masukin semuanya pokoknya gitu. Itu juga demi anak juga dong, udah pasti dong ya. Oh iya dong. Kalau untuk maminya ya biar tetap waras. Betul. Itu poin waktu me time-nya juga berarti ya. Me time-nya. Kalau Vira? Apa ya? Harusnya sama dong harusnya. Soalnya ini temen me time. Oh. Temen me time. Kalau umur 2 tahun get help lah. As much as you can gitu. Maksudnya ya cari bantuan. Either itu kalau mau cari mungkin mbak yang bisa ngasuh, ya kita harus gantian lah. Atau dari suami atau bagaimana. Ya saling-saling lah. So kalau enggak overwhelm, nanti stres, kita jadi kayak burn out, jadinya malah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi sering banget kan maksudnya kayak mam itu yang gimana ya, kayak penuh banget gitu loh. Dan pada saat udah penuh tuh udah nggak usah dipaksa lagi. Mendingan let go aja, udah biarin aja dulu sementara, me time dulu. Me time tuh penting banget. Oke, Me ya, time tuh Ada penting titik banget. jenuhnya. Iya, Setuju. jenuh. Iya. Penting banget me time buat emak-emak itu penting sekali. Jadi kalau udah ngeliat di rumah, emaknya lagi ngoceng, ngomel gitu. Nah, me time nih, pergi gitu. Ini duit 10 juta, naik me time. Ya. Nongkrong Langsung, di itu kopi. langsung, aduh, baby. Catat ya, Catat. yang belum punya istri ya. Iya. Yeah. Duit 10 juta. Buat nongkrong. Habisin, jangan sampai bawa pulang gitu langsung. Masih belum habis. Gitu. Kalau nggak habis, gue tambahin nih gitu. Langsung Oke. sekelingah. Pertanyaan terakhir sebelum kita tutup ya. Jadi me time-nya biasa kalau Tiffany ngapain? Ngopi. Ngopi, gibah, kayak gitu ya. Nah, gibahnya itu apa tuh? Gibahin laki. Oh, gila. sama istri-istri yang lain. Dia nonton mampus loh. Me time apa ya? Banyak lah kayaknya yang ngopi ini sama Dua. Tapi kan me time itu biasa kan me time sendiri biasanya Oh iya, sih. kalau gue bayangin di nih coffee shop diem-diem terus bikin nulis apa yang nggak jelas gitu, pokoknya scribbling. Oh, lu suka nulis? You know. bukan kayak ngejurnal, loh. bukan kayak ngejurnal something kayak ngejurnal. Oh. Tapi bukan yang kayak bikin apa gitu nggak ya. Jadi kayak ya iseng aja nulis gitu Apa yang lu apa pikirin? gitu. Lu dapat insight apa Ya, atau apa nulis, lu nulis? gitu, nulis. Oh, Jadi interesting. Ya sebenarnya kayak makanya kenapa selalu bawa ini ya, apa notepad gitu. Oh. Jadi pasti bawa notepad kalau misalnya apa gitu, notepad tulis tuh, tapi nggak jelas gitu tulisannya cuman kayak perasaan hari ini apa Oke, gitu. oke. Terus hari ini kita mau ngapain ya, enaknya ngapain ya? Kira-kira enaknya dagang apa ya? Enaknya makan apa ya? Gini-giniin terusnya gitu ditulis Tapi aja. gue yakin dari situ pasti lu pernah dong dapat Ide. insight dong, Oh dapat iya, ide iya, dong. iya, iya. dong. Nah, itu rasanya kayak me time di space sendiri rasanya kalau gitu. Kalau nggak ya baca buku. Oh, lu suka baca buku juga. Ah. Oke, menarik. Oke. Sebenarnya masih banyak yang bisa kita tanyain ya. Cuma berhubung karena waktunya. Apa kita tabrak aja waktunya? Jangan. Oh, jangan. Jangan. Janjian, Janji. udah Oh, janji. iya, iya. Part 2 ya. Waktu next time berarti kita akan undang lagi ya. Iya, Harus datang ya. Diatur ya. Nah, langsung nanti gitu ya.
Mungkin sebelum aku tutup, Tommy ada terakhir yang mau disampaikan? Aku mau tutup sebelum tutup. Mungkin kalau yang dari pembicaraan ini sih yang gua quote, jangan pernah nyepelehin nih pekerjaan apapun gitu. Pekerjaan yang mungkin kalau yang bekerja yang biasa orang mengerti bekerja itu yang harus menghasilkan duit. Tapi ternyata banyak pekerjaan itu yang sebenarnya tidak menghasilkan duit tapi memberikan impact yang besar. Salah satu itu mengasuh anak. Kalau kita mengasuh dengan baik, anak kita itu bisa mengguncangkan dunia. Gue percaya itu. Ya betul sekali. Setuju. Menurut gue itu kali ya. Sama ya itu ya. Yang paling penting adalah duit istri, Duit istri. duit suami, Duit istri. itu dia. Tetap Quote-nya itu ya. Nggak berubah ya. Walaupun kita bolak-balik juga tetap ya. Paksa, nggak bisa bisa dirubah. Oke. Mungkin ada terakhir buat teman-teman yang udah dengerin pembicaraan kita nanti, apa bisa kita post ini. Mungkin satu poin yang aku dapat banget tadi dari Elvira sampein tuh bahwa bekerja itu bukan cuma untuk menghasilkan uang, tapi itu bentuk menghargai diri sendiri juga. Memberi value sama diri sendiri. Apalagi maksudnya kan banyak orang berpikir, ngapain lu sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya jadi berumah tangga gitu kan. Padahal tapi sekolah tinggi-tinggi itu ya, bukan masalah kayak abis selesai bekerja itu terus pekerjaan apa. Tapi cara kita membentuk mindset kita, kalau menurut saya ya. Setuju. Jadi maksudnya gimana kita melihat dunia nantinya ke depannya. Yes, dan itu berhubungan sama yang Tommy bilang tadi. Itu kan juga seorang ibu yang berpendidikan tinggi otomatis bisa kasih pendidikan yang terbaik juga buat anaknya. Iya, benar, betul. Oke, mungkin cukup kita bungkus dulu untuk podcast kita hari ini. Terima kasih Foni sama Elvira yang sudah meluangkan waktu. Kita akan invite lagi di next-nya part 2 ya. Karena harusnya tadi planningnya tuh akan 2 episode, tapi karena berhubung waktunya pepet, jadi kita akan bicara di next time-nya. Apa lah ini telat ya tadi. Oke, teman-teman, thank you sudah dengerin podcast kita hari ini. Sampai jumpa di next episode. Backspace Generation to Generation. See you. Bye-bye.